إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Apa saja tanggung jawab mereka? Bitarbiyatihim tarbiyata diniyah wal akhlaqiyah. Ya. Yukhrijul walidani min tabi'ati hadhihi ar-ra'iyyah wa yuslihul aulad fayakununa qurrata 'ainil abawain ya fid dunya wal akhirah. Yaitu mereka bertanggung jawab memberikan pendidikan agama dan akhlak kepada anaknya. Ya. Yang nanti anak-anak ini akan terbentuk di atas akhlak yang baik. Demikian juga wa yuslihul aulad, dia perbaiki keadaan anak-anaknya. Fayakununa qurrata 'ainil abawain. Maka anak-anak itu tumbuh menjadi penyejuk kedua mata bagi bapak dan ibunya di dunia dan di akhirat. Ya. Makanya tadi kita katakan bahwa yang pertama kali mendapatkan keberuntungan besar dengan keberadaan anak-anak yang soleh dan soleh ini adalah orang tuanya. Ya, kitalah yang akan mendapatkan keberuntungan tersebut kalau kita benar-benar melaksanakan amanah yang Allah bebankan untuk mendidik anak-anak kita. Ya. Anak-anak itu akan menjadi qurrata 'ainil abawain, menjadi penyejuk kedua mata orang tuanya. Satu hal yang perlu kita luruskan, ya. Sebagian orang menganggap bahwa qurratu 'ain, yakni penyejuk mata di sini maknanya ketika anak itu tumbuh jadi anak yang lucu, ya, anak yang lincah, ya, membuat kita gembira. Nah, maka kemudian ada sebagian orang, waduh ini anak jadi penyejuk mata ini ya. Padahal yang dimaksud oleh para ulama, maknanya adalah kita itu bergembira ketika melihat anak-anak itu tumbuh menjadi anak-anak yang taat kepada Allah. Ya, hati kita merasa tenang dan senang, mereka tumbuh menjadi figur-figur, sosok-sosok yang taat kepada Allah. Itulah makna dari penyejuk mata. Senang kita ngelihat dia berada di atas ketaatan. Jadi bukan hanya sekedar lucu ya, nyenengkin, nah. Tapi ketika dia Masya Allah ya. Makanya ada program yang sekarang dikampanyekan oleh sebagian orang, program child free, ya, bebas anak. Nah ini dia nggak tahu bagaimana kenikmatan yang dirasakan oleh orang tua ketika melihat anak-anak itu tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, ini sedikit berbagi. Ya. Saya pernah mendengar curhatan dari seorang saudara kita, ya, driver Gojek, ya, driver ojek online. Beliau Masya Allah, ya, beliau menjaga sholatnya, ya, orang yang soleh, ya, kelihatan orang yang taat, ya. Ya. Maka dia cerita, ya. Dia cerita ketika itu saya dari perjalanan dari daerah Blunyahrejo sana. Ngisi kajian, pulang-pulang malam-malam, ya, kemudian ngobrol sama tukang ojek itu, ya. Kemudian tukang ojek itu cerita, makanya saya itu juga heran, orang kalau
dekat itu tiba-tiba kok bisa curhat gitu ya, padahal baru kenal ya. Tapi tukang gojeknya itu langsung curhat itu, cerita tentang masa lalu beliau. Beliau cerita kalau dulu tuh beliau itu di Cikarang, ya, kerja di sebuah perusahaan di pabrik. Nah, beliau itu orang yang sangat care sama keluarga, tapi kemudian dikhianati oleh sang istri. Ternyata istrinya selingkuh, maka patah hati dia, ya, hancur hatinya dia kayak itu. Karena udah memberikan kepercayaan kepada sang istri, tapi kemudian sang istri malah berselingkuh. Ini ceritanya beliau. Maka kemudian terjadi perceraian, dia pun meninggalkan Cikarang, kembali ke Yogyakarta bersama anak-anaknya. Semua anak-anaknya ikut dia, nggak ada yang ikut ibunya. Kemudian di Jogja dia berprofesi sebagai driver ojek online. Kemudian ini kalimat yang membuat saya tersentuh ya. Saya itu Mas, satu hal yang membuat saya itu bahagia setiap kali saya pulang kerja. Apa Mas? Ya, kalau saya itu pulang, saya lihat anaknya 2 laki-laki, ya. Saya lihat anak-anak saya itu sedang belajar mengaji, Mas. Ya. Itu Masnya itu ngajarin adiknya Iqra. Ya, saya itu ketika pulang kalau ngelihat mereka sedang ngaji itu Mas, capeknya bekerja seharian itu hilang. Ya, capeknya bekerja itu seharian apa? Hilang. Ketika melihat mereka ya belajar mengaji, kakaknya ngajarkan adiknya ngaji, apalagi anak-anak ini masya Allah menjaga sholatnya. Ya, sholatnya itu selalu dijaga tanpa disuruh oleh bapaknya, dia tetap sholat. Nah inilah makna qurratu ayun itu. Ya, qurratu ayun artinya penyejuk mata. Senang kita ketika melihat anak-anak kita itu tumbuh di atas ketaatan. Ya, maka seorang ayah dan seorang ibu hendaknya dia berupaya bagaimana agar anak-anak ini tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan salehah sehingga menjadi penyejuk mata kedua orang tuanya. Ya, bahkan di dunia dan akhirat. Ya, bukan hanya di dunia saja tapi juga di akhirat. Ya. Yaqulullah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tur ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina amanu ya wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang beriman kemudian dan anak keturunan mereka mengikuti mereka di dalam keimanan, maka kami akan ikut sertakan anak keturunan tersebut kepada mereka dan kami tidaklah mengurangi dari amalan mereka sedikit pun. Setiap orang itu tergadaikan dengan apa yang dia amalkan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang beriman dan anak keturunan mereka mengikuti mereka di dalam keimanan tersebut, maka kami akan ikut sertakan anak keturunan tersebut kepada mereka dan kami tidak akan mengurangi pahala amalan mereka sedikit pun. Dan setiap orang ya tergantung atau tergadaikan dengan apa yang dia amalkan. Baik, apa maksud dari ayat ini? Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, maksudnya adalah disebutkan oleh para ulama dalam tafsirnya bahwa maknanya nanti di surga orang tua yang beriman ketika mereka ya berhak untuk mendapatkan posisi yang tinggi di dalam surga, namun anak keturunan mereka ya sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan tempat yang tinggi tadi, namun karena kesolehan dari bapak dan ibunya, anak-anak ini akan ikut dinaikkan. Kenapa? Agar dia bisa berkumpul bersama orang tuanya. Jadi bisa kumpul keluarga di dalam surga. Jadi ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada orang tua yang saleh, dan dia pun mendidik anak-anaknya dengan pendidikan agama yang benar. Karena dalam ayat ini dikatakan wattaba'athum dzurriyyatuhum,
dan mereka diikuti oleh anak keturunan mereka. Artinya bapaknya soleh, ibunya soleh, anak-anaknya juga soleh karena pendidikan yang diberikan oleh bapak dan ibunya. Ya. Jadi ketika misalnya sang bapak ya atau orang tuanya berhak untuk menempati surga yang tinggi, anaknya juga soleh, cuma mungkin amalannya tidak sebesar amalan bapaknya, maka nanti akan dinaikkan, ya, akan dinaikkan derajat sang anak sehingga bisa berkumpul dengan orang tuanya, ya, akan dikumpulkan bersama orang tuanya, dan ini tidak akan mengurangi derajat sang bapak. Artinya kita ibaratkan ini sebagai contoh saja ya, misalnya bapaknya itu berhak untuk tinggal di tingkat yang kelima. Karena surga itu berjenjang-jenjang, ada yang paling tinggi. Misalnya dia berhak untuk berada di tingkat yang kelima. Ini permisalan saja ya, untuk takribul faham, untuk memahamkan. Ya. Kemudian anaknya hanya berhak untuk mendapatkan kedudukan di tingkat yang ketiga. Ya. Maka kalau secara matematis, kalau mereka ingin bertemu, ya enggak, biar anaknya ini bisa naik, bapaknya harus turun. Bapaknya turun satu tingkat, anaknya naik satu tingkat. Mereka bertemu di tingkat yang keempat. Tapi ini tidak. Bapaknya berada di tingkat yang kelima, anaknya yang tadinya itu berada di tingkat yang ketiga akan dinaikkan ke tingkat yang kelima tanpa harus menurunkan kedudukan sang bapak. Masya Allah. Ini termasuk nikmat yang Allah berikan kepada orang tua yang soleh dan tidak melalaikan pendidikan anak-anak mereka. Ya, oleh karena itu kita perlu mendidik anak-anak kita, terutama mendidik mereka agar tetap kokoh di atas keimanannya. Ya, sebagian orang ya, di masa sekarang ini ya dengan gampangnya mengatakan semua agama sama. Ya enggak? Sering kita melihat pejabat publik sekarang ngomong semua agama itu sama. Coba kalau ucapan ini diambil oleh anaknya, kemudian anaknya pindah agama. Ya, bapaknya muslim, ya, kemudian anaknya pindah, oh, bapak bilang semua agama sama, ya sudah. Ya, saya tak pindah agama saja. Nanti di surga kita nggak bisa kumpul. Walaupun ini ya, perlu saya sampaikan ya, ucapan ya semua agama sama ini ucapan kekufuran. Kalau ada orang menganggap semua agama sama, dia telah mengucapkan sebuah kekufuran. Tidak boleh kita sebagai seorang muslim menyatakan semua agama itu sama. Sebagai seorang muslim, kita harus berkeyakinan bahwa satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah itu cuma Islam. Kalau seseorang tidak mengikuti jalan Islam, maka dia akan masuk ke dalam neraka kekal abadi di dalamnya. Ini keyakinan yang harus ada dalam hati kita. Gak benar orang kemudian mengatakan semua agama sama, semuanya akan masuk surga. Tidak. Yang masuk surga hanya orang-orang muslim. Ya. Nah, ini bagaimana kalau misalnya nanti anaknya pindah agama, beralasan bahwa semua agama sama. Kalau anaknya pindah agama, maka dia tidak akan bisa berkumpul dengan anaknya nanti di surga. Apalagi kalau dia mengucapkan kata-kata tadi ya, kita katakan itu kata-kata kufur. Kalau dia tidak bertobat dari ucapannya tersebut, kita khawatir nanti Allah Subhanahu wa taala masukkan dia dalam golongan orang-orang kafir. Karena menganggap semua orang itu, semua agama itu sama. Ya, enggak, seorang muslim harus meyakini satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Ya, tapi juga tidak kemudian menzolimi penganut agama lain. Kita tetap berbuat baik kepada mereka. Ini masalah keyakinan. Ya, masalah keyakinan. Kita yakin agama kita benar. Sebagaimana mereka juga meyakini bahwa agama mereka satu-satunya sebagai agama yang benar. Coba dalam bermuamalah, dalam berhubungan, kita tetap melakukan mereka dengan baik. Tapi tetap meyakini agama yang benar adalah Islam. Ya. Oleh karena itu, jangan sampai anak kita berubah keyakinan. Sebagian orang tua sekarang ini, ya, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, mereka bermudah-mudahan dalam permasalahan ini. Ya sudah, anaknya sudah dewasa, dia bisa memilih apa yang terbaik untuk dirinya. Sering kita dengar ucapan seperti ini dari orang tua.